Di tengah hutan yang sunyi, di atas sebuah tandu sederhana, seorang panglima besar mempertaruhkan hidupnya demi sebuah republik yang baru lahir. Tubuh Jenderal Sudirman rapuh. Paru-parunya digerogoti penyakit. Setiap tarikan napas adalah perjuangan. Namun tekadnya tak pernah sakit. Inilah kisah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pemimpin yang menolak menyerah, bahkan ketika tubuhnya hampir tak sanggup berdiri. Perang gerilya bukan sekadar taktik militer. Ia adalah perlawanan jiwa. Musuh Sudirman bukan hanya tentara Belanda dengan senjata modern dan kekuatan penuh. Musuhnya adalah lapar, dingin, lelah, dan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya setiap malam. Namun di tengah rimba Jawa, Sudirman memimpin langsung pasukannya. Berpindah dari satu hutan ke hutan lain, menjadikan alam sebagai benteng dan doa sebagai senjata. Tak jarang, salatnya hanya beralas tanah basah, dengan embun menetes dari daun pepohonan. Saat dunia meragukan masa depan Indonesia, Sudirman dan para pejuang membuktikan satu hal. Republik ini masih hidup. Kemerdekaan bukan hanya soal pengakuan, ia adalah soal martabat. Dan martabat harus dipertahankan, meski nyawa taruhannya. Pagi buta 19 Desember 1948. Yogyakarta digempur, Belanda menyerang. Para pemimpin republik ditawan. Dalam kondisi sakit parah, Jenderal Sudirman menghadap Presiden Soekarno. Ia melaporkan, Tentara Nasional Indonesia siap berjuang, namun Presiden memintanya tinggal, beristirahat, menyelamatkan nyawanya. Jawaban Sudirman menjadi legenda. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan, merdeka atau mati. Dengan atau tanpa pemerintah, TNI akan terus berjuang. Dengan tubuh lemah, Sudirman ditandu, memimpin perang gerilya selama 7 bulan. Para dokter memintanya berhenti, para sahabat memintanya beristirahat. Namun baginya, pemimpin sejati tidak bersembunyi di balik meja. Ia berdiri atau ditandu bersama rakyat dan pasukannya. Sudirman tahu, hidupnya tak akan lama. Lahir pada 24 Januari 1916, ia telah berdamai dengan takdir. Namun ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih abadi dari usia manusia. Keteladanan, keikhlasan, keberanian. Ia adalah pohon yang tetap tegak meski badai menghantam tanpa ampun. Tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Sudirman kembali ke Yogyakarta dalam kondisi sangat lemah. Pertemuannya dengan Presiden Soekarno dipenuhi air mata dan rasa hormat. Dua tokoh bangsa, dua jalan perjuangan, satu tujuan, Indonesia merdeka. Pada 29 Januari 1950, Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Negara menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Dan pangkat kehormatan tertinggi, Jenderal Besar TNI Bintang 5. Jabatan Panglima Besar tidak pernah ada lagi setelah dirinya. Seolah bangsa ini sepakat, gelar itu cukup untuk satu nama, Sudirman. Selama Indonesia masih menghormati pengorbanan, selama perjuangan masih dikenang, nama Jenderal Sudirman akan terus hidup, melampaui waktu, melampaui sejarah.